Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online kita di minggu ini. Mari kita siapkan hati kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Tuhan sudah jagai, Tuhan sudah pelihara. Kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah, amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat gagah, tapi karena Roh-Mu yang perkasa yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa berjumpa kembali. Meski masih di rumah kami masing-masing, namun kami tetap bersyukur Allah memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mulaikan ibadah kami. Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji, nama-Mu saja yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari naikkan bersama, katakan ini. Dengan segenap hati kita katakan bahwa Tuhan saja yang selalu ada, Tuhan yang selalu menyertai dalam situasi dan kondisi apapun. Amin. Dengan imanmu naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersama-Mu. Amin. Tak pernah ku ragukan
padamu. Yes Lord. Oh yang meneguhkan kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Oh Lord. Engkau yang bertindak. Yes. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Yes. Melimpahkan Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua. Amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Besar melimpah. Lagi sekali katakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Besar melimpah bagiku. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu. Oh Tuhan, anugerah-Mu berlimpah atas kami sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari segalanya. Kebaikan-Mu melebihi apapun. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Oh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau yang selalu bersama kami. Engkau yang selalu berjalan dengan kami. Engkau yang membawa kami lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Lebih dari segalanya. Engkau yang kami kagumi. Lebih dari apapun Tuhan. Engkau yang kami sanjung. Betapa kami percaya Engkau lebih dari apapun Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Surga bumi sujud menyembah. Mari umat Tuhan angkat suaramu bagi Tuhan. Puji Dia di tempat yang maha tinggi. Agungkan Dia di tempat yang maha tinggi. Sebab Dia layak terima pujian. Sebab Dia layak terima pengagungan. Sebab Dia layak terima hormat. Dia layak terima sanjungan. Dia Yesus, Dia Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Lord, I worship you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all
sekali katakan how great, how great. Amin, amin. is our God. Sing with me, how great, Is our God. and all we see how great, how great, how great. Yes, is our God. How great is our God. Oh, how great, amen, is our God. Oh, sing with me, how great. Is our God. Oh, 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 oh. How great. Lagi sekali, how great is our God. Yeah. How great, amen, is our God. Oh, 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 oh. Sing with me, how great, and oh, we sing how great is our God. Jesus' name above all name. Jesus' name above all name. Oh, 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 oh. And my heart will sing. How great is our God? How great is our God? Whoa. Yes, sing. Amen, amen. How great. And Lord, we see how great. And see how great. How great. And all we see. Yes. How great. And all we see how great is our God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Bapa yang terhebat, Bapa yang terbaik, kami puji Engkau di tempat yang maha tinggi. Biar namamu yang disenangkan Tuhan, biar namamu yang dipuji Tuhan, biar namamu yang diagungkan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara buat kami lewat hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan hari ini buat kami. Biar kami semakin kuat lagi di dalam Tuhan. Biar kami semakin bergairah di dalam Tuhan. Dan iman kami semakin berkobar-kobar bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, oh, Engkau aku cinta, amin, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, amin, lebih dari lebih dari segalanya.
pernah berakhir. Amin. Kasih setiamu Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Oh, kami mau terus berharap pada Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang terbaik bagi kami, Bapakku yang baik. Amin. Engkau yang ku cinta lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Kami takkan pernah berhenti untuk berharap pada Tuhan. Kau segalanya, tak pernah berakhir. Amin. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya. Shalom saudara, selamat hari Minggu dalam kasih dan setia Tuhan. Kemurahan Allah melimpah atas kita. Kita patut mengucap syukur untuk kebaikan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan yang kita percayai. Maka hari ini saya melanjutkan firman Tuhan dengan ayat yang hampir sama, tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana kita melalui iman menyelesaikan pertandingan yang baik sesuai panggilan Allah dalam hidup kita, sehingga di akhirnya kita disebut orang yang lebih daripada pemenang, Bapak Ibu Saudara. Maka saya mengajak kita untuk buka Alkitab di dalam 2 Timotius yang keempat, ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7
sampai 8 yang berbunyi, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya bahwa mengikuti Tuhan merupakan sebuah anugerah, tetapi mengikuti Tuhan bukan hal yang mudah. Anugerah menyertai kita, tetapi di dalam proses perjalanan iman kita akan kita hadapi ujian lepas ujian, cobaan lepas cobaan. Tetapi saya percaya bahwa dalam kemurahan dan kasih karunia Allah, kita dimampukan melewati tahap lepas tahap. Tetapi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan beberapa hal yang sangat penting dalam menghadapi pandemi, dalam menghadapi kondisi kehidupan, dalam menghadapi hal-hal yang tidak terduga sebelumnya oleh kita. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Tetapi menghadapinya dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Maka saat ini ada 3 hal yang saya mau kita melihat bersama pada hari ini. Dalam konteks ayat yang kita baru bacakan tentang panggilan Allah bagi kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama di sini kita diingatkan satu hal, bahwa sebagai orang percaya kita harus punya ketangguhan, kita harus punya kesabaran, ketekunan dan kekuatan dalam menghadapi kondisi apapun. Karena kita dipanggil untuk menyelesaikan tugas panggilan kita dengan sempurna. Mari kita baca ayat yang ke-7, supaya kita memahami bahwa panggilan kita adalah panggilan yang harus mencapai kesempurnaan, atau dengan kata lain, harus mencapai garis akhir. Maka ayat ini berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik di ayat yang ke-7. Artinya apa saudara? Awal penting dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah perjalanan. Tetapi akhir lebih penting dari segala sesuatu yang sebelumnya. Kenapa? Akhir bicara menentukan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi di sini Paulus berkata kepada Timotius bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan hidup kita adalah sebuah pertandingan iman, bukan sepak bola. Bukan pertandingan basket, tetapi pertandingan iman. Kita dipanggil orang percaya sehingga dalam kehidupan kita yang kita perjuangkan adalah apa yang kita percayai. Oleh karena itu, saudara, pastikan hari ini apapun pergumulan, apapun tantangan, apapun masalah, apapun rintangan, saudara dan saya harus tetap dalam perjalanan imannya, memegang janji Tuhan, dan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan, yang disebut garis akhir. Saya sudah share di minggu yang lalu bahwa kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik, baik atau tidak baik waktunya. Ayat yang sebelumnya sudah menjelaskan itu, bahwa kondisi, keadaan, rintangan, tantangan tidak dapat menghalangi kita untuk menjalani apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab kita adalah dalam hal apapun, dalam bidang apapun, dimanapun dan kapanpun, memberitakan perbuatan Yesus Kristus yang ajaib itu. Memberitakan pengharapan yang terkandung dalam iman kepada Yesus Kristus yang membawa setiap kita mencapai tujuan yang tertinggi yang adalah keselamatan. Yang melepaskan kita dari hukuman dunia ini atau hukuman yang karena dosa, karena kasih karunia yang kita terima dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan itulah tanggung jawab kita yang sudah menerimanya untuk memberitakannya kepada orang lain supaya mereka juga mengalami hal yang sama. Itu yang disebut menjadi berkat. Tetapi saudara bisa melakukannya dan berhasil dalam tugas yang diberikan kalau saudara punya ketangguhan, saudara punya kekuatan untuk melangkah dalam proses yang ada.
Paulus telah melewati banyak hal. Paulus telah mengalami penderitaan yang besar. Paulus dihina oleh orang sebangsanya. Paulus dilemparin batu oleh mereka yang dia injili. Paulus mengalami penjara karena memberitakan kabar baik. Maka dia bisa menyampaikan kepada Timotius bahwa baik atau tidak baik waktunya, tetap tanggung jawab pemberitaan Injil atau kabar baik harus tetap dilaksanakan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya karena itu bersifat wajib. Dan hari ini Bapak Ibu justru dalam kondisi di mana orang letih lesu, di mana orang bimbang, di mana orang ragu, di mana orang kehilangan arah, dan bahkan orang percaya sekalipun mulai kehilangan pengharapan karena kondisi yang tidak kunjung membaik menurut kacamata manusiawi kita, kita dipanggil untuk tetap melaksanakan pemberitaan Injil sampai akhir. Akhir bicara apa? Sampai saudara dan saya tidak bernafas lagi. Selagi dianugerahkan nafas hidup, selagi dianugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kita harus melakukan pemberitaan Injil. Kenapa orang dan dunia ini membutuhkan kabar baik, membutuhkan kabar tentang Yesus Kristus. Mereka membutuhkan pribadi yang dapat melepaskan mereka dari beban yang dunia membawa mereka pikul. Maka firman Tuhan berkata, datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka Tuhan itulah yang akan memberi kelegaan kepada mereka. Itu yang Yesus ucapkan. Dan hari ini sebagai saksi Kristus, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, dalam tugas penginjilan ini, dalam tugas pemberitaan kabar baik, pastikan saudara dan saya tidak menjadi letih lesu seperti dunia. Pastikan saudara dan saya tidak menjadi bimbang seperti dunia. Pastikan saudara dan saya tidak menjadi ragu akan firman Allah atau janji firman Allah seperti orang dunia. Karena pada dasarnya yang membuat saudara dan saya berdiri adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu terkandung di dalam iman yang kita pegang di dalam Kristus Yesus. Maka jangan mengawali dengan gagah perkasa, dengan penuh semangat, dengan on fire, tetapi di tengah jalan saudara dan saya mulai melempem. Saudara dan saya mulai turun atau jatuh atau kendor yang namanya iman. Pastikan saudara dan saya seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik atau pertandingan yang baik. Kita harus mengakhiri segala sesuatu yang Tuhan wajibkan dan tugaskan kepada kita. Bukan asal-asalan tetapi dengan yang terbaik. Karena dia layak terima yang terbaik. Dia sudah memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia sudah memberi yang tidak bisa dunia beri buat kita. Sebaliknya, walaupun tidak akan bisa kita membalas apa yang Tuhan sudah kerjakan, setidaknya sebagai orang percaya saudara memastikan saudara dalam perjalanan iman tetap teguh, tetap kokoh, tetap kuat dalam memegang janjinya sampai garis akhir, sampai Tuhan memanggil kita kembali. Selagi bernafas, walaupun di tempat tidur rumah sakit, saudara harus bisa memberitakan Injil. Saya ada teman satu kelas di seminari yang mengalami COVID-19. Tidak cukup mengalami COVID, dia alami gagal ginjal. Sehingga dia harus dirawat di kota yang lain selama 7 bulan, jauh dari anak-anaknya, jauh dari keluarganya. Dia adalah seorang gembala. Dia jauh dari jemaat yang dia gembalakan karena harus dirawat di kota lain. Karena di kota di mana dia berada, alat yang diperlukan untuk dirawat tidak ada. Dia harus dipindahkan di sana, dievakuasi untuk terima perawatan selama 7 bulan. Dia ada gula, sehingga penyakit begitu banyak menyerang tubuhnya. Dia menjadi letih lesu tubuhnya. Tetapi satu hal yang dia pegang adalah panggilan ilahi. Dia berkata kepada saya ketika dia minta dukungan doa, dia berkata, Pak Pendeta, saya percaya doa. Orang percaya punya kuasa, tolong topang saya dalam doa. Saya memberi semangat dan kita pegang firman Tuhan, kita berdoa setiap hari bersama teman-teman yang lain. Dan saudara tahu,
operasi lepas operasi 2-3 kali dia jalani. Dan pada akhirnya, di rumah sakit di mana dia berada selama 7 bulan, dia menginjili orang sakit yang lain. Bahkan kunjungan, orang yang datang kunjungi orang sakit itu diinjili oleh dirinya. Dan dia menangkan sejumlah besar orang selama 7 bulan ada di rumah sakit. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena dia tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya di dalam Kristus Yesus. Dia tahu apa yang menjadi panggilannya di dalam Tuhan. Sehingga dia menyatakan, Pak Pendeta, selagi Tuhan mengizinkan, walaupun di rumah sakit, saya tetap akan melakukan tugasku, aku memberitakan Injil. Orang lain berkata, kamu sendiri sakit. Dia berkata, tidak apa-apa, yang penting bukan sakit saya yang penting, tetapi Yesus yang saya beritakan yang penting buat mereka. Dan Tuhan menopangnya sehingga dia dapat memenangkan sejumlah besar jiwa di sana. Dia bersaksi dengan luar biasa. Saya mendengar, dia menyaksikan dan menyatakan, Pak Pendeta, doa kita punya hasil yang baik. Dan pada akhirnya, saudara, bukan sekedar dia memenangkan jiwa, tetapi Tuhan mengizinkan dia pulih kembali. Hari ini dia sudah kembali ke Papua, kepada jemaatnya, kepada keluarganya, dan dia telepon saya dengan melakukan video call. Dia memberi kesaksian betapa hebatnya Tuhan. Kenapa demikian saudara? Karena dia mengakhiri, dia menjalani pertandingannya tanpa ragu. Dia menjalani pertandingan imannya dengan tetap pegang firman Tuhan. Kenapa? Dia tetap punya pengharapan bahwa walaupun kondisi kelihatan tidak baik, Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan pengharapan di dalam Kristus Yesus tidak mengecewakan. Dia memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan sebaliknya Tuhan memulihkan kondisinya. Hari ini dia terus-menerus menyaksikan kebaikan Tuhan, kehebatan Tuhan, dan imannya diperkuat kembali. Dia semakin kokoh dalam panggilannya sebagai gembala dan pemberita kabar baik. Itulah yang saya sampaikan, buat kita harus demikian. Kita selagi ada kesempatan, baik tidak baik waktunya, sakit atau tidak, kondisi pandemi atau tidak, kita tidak boleh melupakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan menuntut kasih karunia Allah terus menerus, tetapi bagian kita tidak kita lakukan. Untuk melakukan hal sederhana yang memelihara iman kita, seperti ibadah, seperti kegiatan doa, seperti kegiatan pemuridan, konsep. Banyak dari kita malas, banyak dari kita mengabaikan, anggap tidak penting. Terlebih untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, melayani mereka yang membutuhkan. Banyak dari kita mengabaikannya. Kita banyak fokus kepada diri kita. Kita mengasihani diri kita. Kita mengeluh hari lepas hari. Tetapi kita lupa di sisi yang lain. Kita punya sebuah tanggung jawab. Kita punya panggilan yang jelas. Kita punya tugas yang sudah dibebankan kepada kita. Dan tugas itu bukan beban sesungguhnya, tetapi anugerah. Kenapa? Kita bekerja sama dengan Roh Allah untuk menggenapi rencana Allah di bumi bagi orang lain. Maka ingat ayat ini dan penting untuk direnungkan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tanyakan kepada diri saudara sendiri, apakah saya sudah bertanding dengan baik? Jangankan mengakhiri, apakah saudara sudah mulai bertanding dalam pertandingan iman, dalam pertandingan yang baik, dalam memberitakan kabar baik? Apakah saudara sudah mulai melakukan bagian saudara? Atau sekedar saudara dan saya fokus kepada hal duniawi? Hal duniawi adalah penting, tetapi ingat baik-baik, akhir hidup kita bukan di dunia ini. Kita menumpang di dunia ini. Kita seperti musafir di dunia ini. Kita hanya menikmati sementara apa yang ada di dunia ini. Tetapi pada akhirnya kita akan menghadapi yang namanya realita yang lain. Maka hari ini jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan mengabaikan hal-hal yang lebih utama. Hal yang utama adalah hal rohani. Maka dandanilah diri saudara secara rohani dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Peliharalah apa yang penting yang membuat saudara melewati hari lepas hari dalam iman saudara, dalam pergumulan yang dihadapi, sehingga pada akhirnya Tuhan dapat berkata, hambaku yang baik, hambaku yang baik, hambaku yang baik. Jangan kita hanya di dunia ini sebagai orang
yang terlalu menikmati hal-hal yang dunia tawarkan. Dunia itu menipu kita, saudara. Tetapi Paulus tidak pernah fokus kepada hal dunia. Dia sejak kenal pribadi Kristus mengalami kasih karunia untuk hidup dalam kebenaran. Paulus sungguh-sungguh mengarahkan hidupnya untuk sepenuhnya fokus kepada panggilan ilahi. Dia memberitakan Injil dari tempat ke tempat yang lain, dari pulau ke pulau yang lain. Dia menginjili siapapun, apapun resikonya. Nyawanya pun jadi taruhan, tetapi dia tidak kendor. Dia terus berjuang melakukan tanggung jawabnya. Kenapa dia memiliki beban dalam panggilan itu? Dia menyadari bahwa memberitakan Injil adalah sesuatu yang penting bagi Allah. Adalah sesuatu yang dapat mengerjakan lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Karena bicara Injil, bicara firman Allah, bicara pengharapan hanya di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah pusat kehidupan siapapun juga, terlebih bagi orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah di dalam perjalanan kita, kehidupan kita, iman kita, kita sedang mengikuti pertandingan iman? Apakah kita sedang ada di dalamnya? Apakah kita dalam perjuangan terus menerus sehingga pada satu saat kita bisa katakan seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Semua orang ketika ada kematian dikatakan, oh, melalui khotbah telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tetapi apakah kalau kita mau jujur, apakah semua orang yang meninggal itu walaupun orang Kristen telah bertanding dengan baik atau mengakhiri dengan baik? Saya rasa kita dengan jujur harus menyatakan dengan rendah hati bahwa pada realitanya tidak demikian. Maka untuk kita yang sementara masih diberi kasih karunia, untuk kita yang masih hidup, untuk kita yang masih dipercayakan anugerah Allah, lakukanlah bagian saudara, bertandinglah dengan baik, beritakan Injil. Persembahkan hidupmu sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk minimal orang lain bisa melihat Kristus melalui hidup kita, melalui pola hidup kita, melalui disiplin rohani kita, melalui kasih kita. Itu adalah pertandingan iman. Dan kasih selalu berbicara tentang orang lain, kepentingan orang lain, bukan tentang sifat egois. Kasih selalu berpikir untuk memberi, tidak tuntut menerima. Kasih selalu berpikir apa yang bisa dibuat untuk orang lain mengalami sesuatu yang jauh lebih baik. Bahkan kalau bisa melebihi apa yang kita alami. Itulah kasih. Dan pertandingan kita adalah pertandingan di dalam kasih, karena kasihlah yang memampukan. Kasih Kristus yang sudah kita terima adalah yang memampukan kita mengerjakan apapun tanpa mengeluh, dengan sukarela dan bahkan dengan ucapan syukur. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu, renungkan pada hari Minggu ini, apakah kita sudah berjuang, apakah kita sedang bertanding, dan apakah kita sedang bertanding dalam pertandingan yang baik. Karena pertandingan yang baik adalah pertandingan iman, bukan pertandingan jabatan duniawi, bukan pertandingan kekayaan. Enggak. Kita melihat ada kasus yang lalu di mana orang mengaku sumbang 2 triliun. Semua orang memuji. Kita tidak tahu apa yang diinginkannya, karena mau pengakuan atau apapun terserah. Itu bukan urusan saya. Tetapi saya mau katakanlah, itulah pola dunia. Itu yang dunia tawarkan, itu yang dunia tuntutkan. Semua orang mau dipandang, semua orang mau diakui. Semua orang mau dunia menyatakan dia hebat. Tetapi ingat baik-baik, sedikit orang yang mengambil sikap yang sama untuk mempromosikan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil, untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa buat banyak orang, termasuk orang yang menyatakan diri Kristen, itu hal yang sampingan. Tetapi bagi kerajaan Allah, saya perlu mengingatkan saudara bahwa itu adalah hal yang utama. Karena Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi jiwa-jiwa. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, di kitab Roma, surat Roma. Tetapi bagaimana mereka berseru kepada nama Tuhan kalau mereka tidak mengenal Dia? Bagaimana dapat mereka berseru kepada Yesus kalau mereka tidak mengenal Yesus itu?
Kalau mereka tidak tahu Yesus itu adalah juru selamat bagi mereka. Kalau mereka tidak tahu bahwa di dalam Kristus terkandung semua janji Allah. Mereka tidak bisa mengharapkan, mempercayai dia karena mereka tidak mengenal dia. Saya memberi contoh seperti di jalanan. Ketika saudara menjumpai seseorang yang tidak saudara kenal. Dan tiba-tiba dia berkata kepada saudara, ikutlah aku. Saudara tidak mungkin ikut karena saudara tidak mengenal dia. Kalaupun saudara mengenal orang itu, biasanya kita tanyakan mau kemana, untuk apa, ngapain di sana. Kenapa kita nggak mengenal orang itu? Bagaimana orang dapat mempercayai Yesus kalau tidak mengenal dia lebih dulu? Ayat yang sama berkata, bagaimana mereka mengenal kalau mereka tidak pernah dengar tentang dia? Mereka perlu mendengar kesaksian lepas kesaksian tentang karya Yesus, tentang apa yang sudah dia kerjakan, tentang kasih Allah di dalam dirinya, tentang pengorbanannya demi keselamatan manusia dan pengampunan dosa mereka. Ketika mereka mendengar inilah, baru mereka akan muncul sebuah pengharapan sehingga mereka akan mendekat. Dan oleh kasih karunia Tuhan, Roh Allah menjamah mereka, mereka percaya kepada Yesus dan mereka mengalami keselamatan. Tetapi bagaimana mereka dapat mendengar kabar yang baik ini? Bagaimana mereka bisa keluar daripada mengandalkan diri mereka, usaha mereka, kebaikan mereka, dan berserah kepada pribadi Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menyediakan keselamatan yang sejati buat semua orang. Kalau saudara dan saya cuek-cuek saja dan tidak pernah melakukan bagian kita, saya perlu mengingatkan bahwa memberitakan Injil bukanlah beban tugas yang Tuhan beri buat pendeta, gembala, penginjil, enggak. Buat semua orang percaya itu adalah sebuah tanggung jawab. Semua orang yang percaya diberi beban, diberi tanggung jawab dan tugas menyaksikan Yesus yang sudah berkarya bagi mereka, yang sudah memberi yang terbaik bagi mereka. Maka hari ini itu adalah tanggung jawab dan pertandingan yang baik, bukan duniawi tetapi secara rohani. Bapak Ibu harus melakukan bagian Bapak Ibu. Maka Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan terakhir dia berkata apa? Aku telah memelihara iman. Ini poin kedua yang mau saya share. Aku telah memelihara iman. Inilah yang sulit hari-hari ini terus terang Bapak Ibu. Memelihara iman, mempertahankan iman. Banyak orang karena kondisi kehilangan iman, kehilangan pengharapan. Banyak yang memaki pendeta, memaki Tuhan, memaki pengkhotbah. Ada orang yang pernah memprotes saya dan berkata, Pak Pendeta, firman yang Bapak sampaikan itu adalah bualan saja, itu adalah tipuan, gak benar itu. Kenapa apa yang saya share menurut dia nggak alami? Tetapi Bapak Ibu, buat saya bukan sesuatu masalah. Kenapa? Bagian saya adalah memberitakan. Yang harus meyakinkan, menjamah dan memenangkan ibu itu adalah Roh Allah sendiri. Karena tanpa Roh Allah tidak ada yang dapat mencapai keselamatan yang Tuhan sediakan. Tetapi Roh Allah bekerja sama dengan kita umat percaya untuk memberitakan kabar yang baik, yang dapat menjadi alat, sarana buat mereka dapat masuk dalam rencana Allah, yaitu keselamatan yang disediakan karena kasih-Nya buat manusia. Maka dikatakan aku telah memelihara iman. Kalau pertandingan yang baik kita ini berjuang, kita terus memberitakan untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu adalah bentuk kasih kita terhadap orang lain supaya mereka juga mengalami kasih Kristus. Tetapi ingat baik dalam proses perjalanan ini, karena ada banyak tantangan masalah, jangan sampai kita sendiri kehilangan iman. Jangan kita sendiri mulai meragukan fakta kebenaran firman Allah. Bahkan mulai menjauh dari Tuhan atau meninggalkan pribadi Allah. Banyak sudah terjadi contoh seperti ini.
karena rintangan dan masalah merasa kecewa, karena tidak sesuai harapan, berarti Tuhan itu sudah mati. Tuhan itu tidak bisa lagi menolong. Tuhan itu palsu. Tuhan itu bullshit. Tuhan itu omong kosong. Orang percaya apapun kondisi keadaan, imannya tetap sama. Yesus itu baik. Tuhan itu terlalu baik. Tuhan itu ajaib. Baik dalam kondisi senang ke kondisi yang tidak senang, Tuhan itu tetap Tuhan. Ini harus menjadi sebuah pendirian. Dan pendirian yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh apapun. Maka, peliharalah iman saudara hari-hari ini lebih daripada saudara memelihara kecantikan bagi ibu-ibu. Peliharalah iman lebih daripada saudara memelihara rekening saudara buat bapa-bapa. Peliharalah iman lebih daripada saudara memelihara pasangannya atau pacarnya buat anak muda. Karena apa saudara? Yang lain tidak bisa banyak menolong dalam waktu tertentu, terlebih dalam hal keselamatan. Tetapi iman yang kita pelihara bisa menolong kita menghadapi persoalan, gunung masalah. Iman yang akan memampukan kita untuk tetap berdiri walaupun kondisi tidak baik. Maka dia disebut perisai iman. Di dalam Efesus 6 ketika berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Dia adalah perisai. Dia akan menolong saudara berperang. Melawan intimidasi-intimidasi yang coba ditabur oleh iblis di dalam momen-momen yang sulit. Keraguan-keraguan yang akan timbul di hati dan pikiran saudara. Firman itulah yang berasal dari Allah, yang memunculkan iman dalam hidup saudara, yang akan membuat saudara tetap berdiri dan pegang teguh akan janji itu. Sehingga saudara, apapun yang terjadi, pemeliharaan iman tidak akan bisa terganggu oleh apapun. Maka hari ini adalah satu PR. Pastikan saudara memelihara iman saudara. Pastikan saudara tetap mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Tidaklah mudah, tetapi itu adalah wajib, itu adalah mutlak. Kenapa? Iman kita adalah harta yang terbaik. Harta yang melebihi emas dan perak. Harta yang melebihi apapun yang lain. Kenapa? Emas dan perak bisa beli mobil mewah, bisa beli rumah yang bagus, bisa beli baju yang terbaik, bisa membeli banyak hal, bisa bahkan beli cinta. Karena hari-hari ini saya melihat banyak orang cinta juga karena materi. Tetapi ingat baik-baik, cinta itu palsu yang karena materi itu. Tetapi kalau Tuhan yang menyediakan yang terbaik, saudara akan mendapatkan yang melebihi permata. Maka kita mencatat, seorang suami yang mendapat istri yang baik mendapat lebih daripada permata, lebih daripada emas. Maka Bapak Ibu, hari ini yang saudara perlu pelihara lebih dari yang lain adalah iman saudara. Peliharalah iman saudara dengan terus bersekutu dengan Allah, dengan terus berdoa, dengan terus membangun keintiman dengan saudara seiman dalam ibadah, dalam segala kegiatan yang ada, sehingga kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang terlalu kuat. Saya pun walaupun saya gembala, belum tentu lebih kuat daripada saudara, tetapi saya memegang satu prinsip dalam perjalanan iman saya. Prinsip yang saya pegang adalah firman Allah adalah ya dan amin. Firman Tuhan adalah benar dan tidak mungkin salah. Firman Tuhan adalah berkuasa dan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan adalah terang, dan terang yang tidak mungkin kalah terhadap kegelapan. Maka di dalam kondisi apapun saya coba memposisikan diri, mengkondisikan diri saya, apapun yang terjadi untuk tetap memandang seperti firman ucapkan. Kalau firman berkata berharap kepada Allah, saya akan tetap berharap. Kalau firman berkata Allah itu baik, saya tetap memegang bahwa Allah itu baik. Kalau firman berkata tidak ada juru selamat selain Yesus Kristus, apapun yang terjadi, Yesus tetap juru selamat tunggal, tidak ada yang lain. Mau diprotes, mau dibilang itu terlalu fanatik, itu bukan masalah bagi saya, karena firman yang saya imani adalah firman Allah dan bukan ucapan manusia. Maka saya akan memelihara iman saya apapun harganya. Saya berdoa setiap hari, Tuhan tolong saya untuk memelihara iman. Yang lain boleh saudara hilang dari hidup saudara, boleh dan bisa hilang.
Kekayaan bisa hilang karena bangkrut. Kesehatan bisa hilang kalau saudara tiba-tiba jadi sakit. Sukacita saudara bisa hilang karena saudara kondisi tidak menyenangkan buat saudara. Tetapi iman, saya terus mengulangi, iman tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang karena iman itu adalah sumber kehidupan orang percaya. Saudara yang kehilangan iman, saudara bukan orang percaya dan saudara pasti tidak di dalam kasih karunia Allah. Karena hanya melalui kasih karunia Allah, saudara dapat melihat kemuliaan Allah. Saudara dapat menikmati kerajaan Allah. Di luar kasih karunia, saudara tidak mungkin masuk kerajaan Allah. Maka akses, kunci, kode untuk masuk ke sana adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus, saudara bisa menjadi di dalamnya melalui iman. Maka bagaimana saudara mau mengharapkan hal yang lebih kalau saudara tidak memegang Yesus dengan teguh? Saudara lebih memegang pacar daripada Yesus, rela meninggalkan iman demi cinta. Rela kehilangan iman hanya demi jabatan, promosi duniawi. Rela kehilangan iman hanya karena keuangan. Untuk apa, saudara? Alkitab mencatat apa gunanya kalau engkau mendapati seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawamu. Tanpa iman, nyawamu akan hilang. Tanpa iman, semua yang saudara nikmati di dunia ini akan sementara dan binasa. Tetapi dengan iman, saudara akan menikmati hal-hal yang mulia. Saudara akan menikmati janji Allah yang sempurna. Saudara akan menikmati kerajaan Allah yang sudah Dia tetapkan, janjikan. Bahkan yang Yesus sudah sediakan tempat buat saudara. Itu kan yang terbaik. Dan itu tidak bisa dibeli oleh uang. Tidak dapat dibeli oleh uang. Makanya izinkan saya menyampaikan kepada saudara bahwa uang itu dibutuhkan, tetapi seperti orang berkata, uang bukan segalanya. Yesus segalanya, iman itu segala-galanya. Maka yang perlu saudara pelihara terus menerus adalah iman. Yang saudara perlu menjaga dengan segala cara adalah iman. Yang saudara perlu, kalau perlu juga, mengunci harga mati adalah iman. Maka Paulus berkata dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir. Dia berjuang begitu rupa. Dia tetap melakukan bagiannya begitu dahsyat. Dia tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mendedikasikan hidupnya hanya demi memberitakan Injil. Dia melakukannya dengan gigi, dia melakukannya dengan sukacita, dia melakukannya dengan gairah yang besar. Karena dia tahu itu adalah anugerah melayani Tuhan. Itu adalah kemurahan Allah kalau kita dapat dipercayakan memberitakan kabar baik tentang Yesus. Tetapi dia tidak lupa. Dia tetap menjaga imannya. Dia tidak terpengaruh oleh budaya, oleh kondisi keadaan. Dia tetap memegang firman. Dia tetap memelihara iman. Dia tetap ada di dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Yang dia sharekan, yang dia korbankan ada Yesus. Dia tidak membanggakan dirinya. Dia tidak mengorbankan denominasi, gereja apapun. Tidak. Yang dia lakukan, dia hanya men-share. Dia membagikan tentang karya Kristus. Dan siapa Yesus Kristus bagi siapapun yang mau menerimanya. Maka ini dua hal yang Bapak Ibu dan saya perlu memperhatikan dengan seksama hari ini. Dan ini kita akan melihat di ayat 8. Di mana ayat 8 mulai memberi kita pandangan-pandangan ke depan. Tentang hal yang menanti kita. Tentang hal yang dunia tidak bisa jamin buat kita. Tetapi dua poin ini sangat penting lebih dulu untuk saudara pahami bahwa ada tanggung jawab. Jangan sekedar menikmati dunia ini dan bersyukur terhadap berkat-berkat secara jasmani. Berkat jasmani itu baik dan kita perlukan, tetapi ingat baik-baik. Berkat jasmani punya batasan. Tetapi berkat rohani yang adalah iman itu yang Paulus katakan, aku telah memelihara iman. Punya dampak hari ini dan besok, lusa sampai selama-lamanya. Dia tidak terbatas dampaknya, tetapi hal-hal duniawi terbatas waktunya, dampaknya, dan masanya. Maka hari ini coba kita lihat ayat 8 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku
oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita diingatkan kembali ada kata hakim yang adil. Ada mahkota yang menanti, tetapi ingat baik-baik mahkota ini berhubungan dengan dua hal. Tentang pertandingan yang baik yang sudah dikerjakan, yaitu pemberitaan Injil, tugas yang sudah dikerjakan dengan baik sampai akhir. Dan yang kedua berhubungan dengan iman yang tetap terjaga, yang tidak hilang, walaupun ada tantangan dan rintangan. Sehingga membawa kita kepada pengaruhnya yang disebut mahkota yang menanti. Bagi mereka yang memelihara dua hal tadi, yang mengerjakan tanggung jawabnya dan tetap memelihara iman. Dan dikatakan hakim yang adil. Kenapa? Kita sudah pelajari di ayat pertama minggu lalu, bahwa orang yang tidak dalam iman itu akan menghadapi yang namanya tata pengadilan Allah. Mereka akan alami penghukuman bagi mereka yang menolak menerima kasih karunia. Oleh karena itu, maka kita ditugaskan memberitakan Injil supaya mereka dapat mendengar tentang Yesus. Mereka mempercayai dia karena mulai mengenal dia. Mereka masuk dalam kasih karunia yang sama dengan kita. Dan mereka memperoleh hadiah keselamatan. Maka ketika sudah melakukan tanggung jawabnya, ada mahkota yang menanti. Istilahnya penghargaan. Mahkotanya dalam bentuk fisik, dalam bentuk apa? Dialah Tuhan yang tahu hal itu. Saya nggak akan bahas hal ini hari ini. Tetapi yang terpenting artinya Tuhan mengapresiasi orang yang seperti itu, orang yang setia. Orang yang mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Orang yang datang bukan sekedar foya-foya di dunia ini selama hidup. Orang yang lebih mementingkan perkara jasmani daripada rohani. Orang yang lebih mementingkan keinginan daging daripada keinginan roh. Itu berbeda, saudara. Makanya ingat baik-baik, ada hakim yang adil. Dan bicara pengadilan, bicara penghukuman bagi orang yang bersalah. Dan ingat baik-baik, orang yang tidak punya iman tetap dalam dosanya, kata firman Allah. Dan karena dia tetap dalam dosanya, dia itu pasti mengalami penghukuman dari hakim yang adil itu. Maka beban kita sebagai orang percaya sangat seharusnya besar terhadap orang-orang yang belum percaya. Kita harus punya belas kasihan dengan melihat mereka. Maka hari ini tidaklah sulit untuk saudara dan saya memberitakan Injil. Tidaklah sulit. Injil diberitakan dengan berbagai cara hari ini. Sekarang sarana terlalu banyak. Saudara bisa membuatnya melalui TikTok sambil bercanda, orang anggap bercanda, tetapi ada pesan tentang Yesus. Saudara bisa melakukannya melalui ibadah, melalui khotbah seperti saat ini, melalui kesaksian, melalui tulisan, bisa melalui banyak hal hari ini. Terlalu banyak kemudahan untuk memberitakan kabar baik. Bahkan ada sarana informatik, ada sarana media sosial yang begitu banyak yang bisa kita gunakan dengan baik untuk memberitakan Injil. Kehidupan kita sendiri bisa jadi sarana Injil bagi orang lain. Inilah yang dibebankan buat kita, inilah yang disebut pertandingan yang baik. Kepercayaan Allah untuk memberitakan kabar baik adalah pertandingan yang baik. Dan di dalam pertandingan yang baik kita memelihara iman, kita menjaga iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ucapkan kata yang ada di Alkitab. Tuhan itu tetap baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan mengeluh dalam kondisi apapun. Karena dalam segala persoalan yang kita alami hari ini, masih kondisi kita lebih baik dari banyak orang yang lain. Saudara dan saya masih bernafas, hidup. Orang lain sudah gugur karena kondisi COVID atau penyakit yang lain. Artinya saudara masih menikmati nafas kehidupan dunia ini yang Tuhan sediakan. Orang lain lagi di rumah sakit berjuang untuk melawan penyakit, saudara masih dalam kondisi sehat. Artinya saudara dalam kondisi lebih baik walaupun saudara lapar. Saudara ketika makan hal yang sederhana, masih makan ada orang lain yang kesulitan makan. Ketika saudara punya pekerjaan walaupun dipotong gajinya karena kondisi ini, sudah masih punya pekerjaan dan gaji, sedangkan orang lain di rumah tidak bekerja
dan tidak punya apa-apa, artinya kondisi Bapak Ibu masih lebih baik daripada orang lain. Segala sesuatu ini harus membawa kita untuk banyak bersyukur, walaupun tidak menyenangkan kondisi yang kita hadapi. Karena kalau itu terjadi dan tetap terjadi, Tuhan mengizinkan, maka kita harus memandang bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Maka saya menganjurkan Bapak Ibu, cross check hidup kita hari-hari ini. Apakah kita sedang bertanding dalam pertandingan yang baik? Dengan kata lain, apakah saudara ingat akan panggilan saudara dan tugas saudara untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan tentang Yesus? Jangan malu saudara. Yesus itu sudah beri yang terbaik buat kita. Dia nggak malu mati di kayu salib. Dia nggak malu ditelanjangi. Dia tidak malu disiksa. Dia tidak malu dihina, diludahi. Tidak. Dia melakukannya dengan sepenuh hati karena dia mengasihi kita. Sebaliknya kita tidak boleh malu untuk menyaksikan kebaikan Allah yang sudah kita terima. Justru kita harus melakukannya dengan sukacita, dengan penuh antusiasme, semangat. Karena apa? Itu adalah bagian ucapan syukur kita di hadapan Allah. Dan dari sisi yang lain, pastikan saudara memelihara iman saudara. Jangan kendor iman saudara. Jangan bimbang dan ragu. Roh yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah roh yang perkasa, bukan roh yang mendatangkan ketakutan. COVID boleh ada, boleh berlanjut. Kita mengharapkan kondisi yang mungkin lebih baik. Tetapi selama Tuhan mengizinkannya, kita harus menyatakan Tuhan itu baik. Dan kita sanggup pasti melewati ini karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena janji firman Allah yang tetap menyertai kita hari ini dan terus akan menyertai kita ke depan. Maka saya menganjurkan saudara terus bangun kerohanian dan ikutlah kegiatan yang membangun seperti doa, pemuridan, ibadah. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah, kata firman Allah. Jangan mengabaikan hal yang memberi nilai kerohanian dalam hidup saudara. Jangan saudara, saya menganjurkan jangan. Pilihan ada di saudara, tetapi saya menganjurkan jangan. Karena dunia, saya mengulangi, nggak bisa tolong banyak. Apalagi hari-hari ini. Ikutlah kegiatan ibadah, renungkan kebenaran firman Tuhan, naikkan puji-pujian bagi Allah. Posisikan diri saudara dalam komunitas orang yang beriman, di mana dalam komunitas itu roh Allah bertata dan membangun satu dengan yang lain. Karena itulah yang akan membawa saudara menjadi mempertahankan iman terus menerus apapun kondisi dan keadaan. Ini yang bisa saya share Bapak Ibu, dan menurut saya sangat penting. Karena saya melihat belakangan ini banyak orang benar-benar agak goncang. Banyak orang ragu, padahal orang beriman. Bisa saja terjadi karena kita manusia yang punya kelemahan. Tetapi ingat bahwa roh Allah ada di dalam kita sebagai penolong, Parakletos. Dia ada untuk memampukan kita melakukan bagian kita. Memberitakan kabar baik karena roh itu yang memampukan. Bahkan roh itu yang menjamu orang yang kita beritakan Injil itu. Tetapi roh yang sama yang memampukan kita memelihara iman. Maka kita seharusnya bergantung kepada roh itu, hidup seturut dengan kehendak Allah, di mana pimpinan roh itu sempurna atas kita. Dengan cara apa? Ya, melalui firman, tidak ada cara lain. Melalui cara apa? Melalui berdoa. Melalui cara apa? Merenungkan siang dan malam kebaikan Tuhan. Terus mengobarkan berita api Roh Kudus yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Sehingga iman kita sendiri terus menerus diperkuat dan tantangan tidak dapat menggagalkannya. Maka inilah yang bisa saya share dari rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya mahkota menantikan kita yang setia. Maka tetaplah setia kepada Tuhan. Mahkota tersedia dan menanti bagi mereka yang setia kepada Allah, bagi mereka yang menjalani hidup mereka karena Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak akan sia-sia apa yang kita tabur. Karena kita tabur, kita menanam dengan mencucurkan air mata. Tetapi firman Tuhan berkata kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita akan melihat kemuliaan Allah yang melampaui akal manusiawi kita. Kita akan melihat pertolongan Allah di tengah badai dan persoalan. Kenapa?
kita setia kepada Allah karena Dia lebih dulu telah berlaku setia buat kita. Kalau kita disebut orang beriman tetapi hidup tidak berbeda dengan orang dunia, apa gunanya? Kalau untuk ibadah kita malas, kalau untuk mendengar khotbah kita cepat bosan, kalau untuk menaikkan puji-pujian kita bahkan sudah melupa caranya seperti apa. Tetapi kita lebih sibuk dengan perkara dunia. Apa yang kita harapkan, saudara? Apa yang kita harapkan di hari-hari ini? Karena sesungguhnya dunia tidak banyak bisa memberi opsi. Tetapi kita punya kasih karunia yang terbaik. Tuhan itu menyertai kita. Dia memampukan kita, Dia membimbing kita. Dan saya percaya dalam kasih karunia-Nya, kalau kita terus setia melakukan bagian pemberitaan Injil, dalam pertandingan yang baik, pertandingan iman yang dipercayakan kepada kita, dan kita memelihara iman kita dengan cara yang sudah saya sampaikan, mahkota menantikan. Mahkota itu melebihi apapun yang dunia dapat memberi buat kita, menawarkan untuk kita. Maka hari ini saya katakan shalom, dan tetaplah damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hidup saudara, membimbing langkah saudara dalam rencana Allah yang tidak mungkin gagal bagi mereka yang setia kepadanya. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan, dan saya percaya kasih Tuhan, kemurahan Allah, dan berkat Tuhan tercurah buat setiap kita hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Dalam nama Yesus Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Kasih-Mu melebihi segala sesuatu. Tolong kami dalam kemurahan Allah untuk terus mengikuti panggilan Allah dengan setia. Mampukan kita dalam pertandingan iman seperti Paulus, sehingga kita dapat mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir. Biarlah Tuhan, ketika kami dipanggil oleh Engkau, Engkau tetap berkata, "Hamba-Ku yang setia dan baik." Kami bersyukur untuk hari-hari ini, dan kami terus berdoa buat jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, bahwa setiap pribadi dipimpin oleh Roh Kudus dan melihat kemuliaan Allah, berjalan dalam kehendak-Mu, dan mencapai rencana Allah yang tidak mungkin gagal. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, oleh kasih karunia yang datang dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh yang kudus yang tinggal di dalam hati kita, orang pilihan dan orang percaya. Shalom Allah memenuhi jemaat-Mu, shalom Allah memberkati bangsa kami, shalom Allah memelihara iman kami, dan pada akhirnya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati saudara. Shalom.